Oke, sebelumnya terimalah salam Dharma dari saya, Namo Sangha Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oh, budaya. Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan melaksanakan kebaktian seperti sebelumnya, acara Temu Badak. Sebelumnya kita akan memulai kebaktian yang akan dipimpin oleh Ci Paulani Lia Pomoy. Kepada Ci Paulani Lia Pomoy kami persilakan. Nggak mau. Udah capek. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Hari ini saya akan memimpin kebaktian. Jangan dimulai gak depan. Mari semuanya.
Nama Karagata, Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma telah sempurna dibabarkan, dan Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha. Araham sama Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagavantam Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Bapak. Wandana. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana, marilah kita nyatakan perlindungan hanya pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddham saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutyampi Buddhang saranang gacchami. Dutyampi Dhammang saranang gacchami. Dutyampi Sanghang saranang gacchami. Tatyampi Buddhang saranang gacchami. Tatyampi Dhammang saranang gacchami. Tatyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila, melatih sila untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap salah, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dunia dan dhamma, serta tercapainya nibbana. Anati pata weramani sika padang sama yami adinna dana weramani sika
pada yang sama yami kame sumica cara weramani sika pada yang sama yami musawada weramani sika pada yang sama yami surameraya majapama datana weramani sika pada yang sama yami. Meditasi. Saudara-saudara sadama, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi sesuai objeknya masing-masing. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada semua yang telah memimpin kebaktian pada hari ini. Acara selanjutnya kita akan podcast yang akan dibawakan oleh Ko Hengki dan juga Bante Badra Putra. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ko Hengki dan Bante Badra Putra. Masuk ya suara saya. Masuk ya. Oke, suara saya kedengeran ya? Kedengaran kok. Kedengeran ya. Oke, semuanya Namo Sang Hyang Adi Budaya. Selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya Hengki akan jadi moderator. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah join di podcast ini. Di sini saya lihat ada dari Wihara Gunasambara, Wihara Damasuba, Wihara Gunawardana, Bodhicitta, dari Wihara Ratana, terus dari Pondok Cabe, Sasana Mudita. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join. Oke, tema hari ini kita akan bahas tentang tradisi Imlek. Nah, seperti yang kita tahu, Imlek itu identik dengan kita-kita yang keturunan Tionghoa. Dan mungkin banyak dari teman-teman di sini yang belum tahu Imlek itu sebenarnya perayaan apa sih? Karena pasti kan biasanya yang kita tahu Imlek itu kita cuman pakai baju baru, terus bilang Kiong Hima, Kiong Hipa, terus dapat angpau, tanpa tahu sebenarnya di belakang itu ada cerita apa. Nah, pada hari ini kita akan coba bahas, kita akan coba kulik tentang Imlek ini. Saya nggak sendiri, saya akan ditemenin oleh seorang yang tentunya lebih paham tentang pembahasan Imlek ini. Oke, langsung saja coba kita panggil ya untuk bicara Bante Badra Putra. Halo Bante, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya, Saudara Hengki. Ya Bante. Suara saya jelas ya Bante? Ya, suaranya cukup jelas, tegas dan lugas, terpercaya. Ya, gimana Bante kabarnya? Sehat ya? Kabar saya masih hidup, tetap sehat, masih semangat. Luar biasa. Oh ya Bante, mungkin boleh sedikit perkenalan dulu nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal tentang Banten. Oke, langsung ini ya. Iya, boleh. Oke ya, terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti dan juga para moderator, terkhusus buat anak-anak Budayana, generasi penerus Budayana Indonesia, khususnya Sekretariat Banten, yang dimana Anda menjadi bagian terpenting dalam roda Budayana berputar di Nusantara ini. Saya hanya biku biasa dari Lampung, suku Jawa, bertanggung jawab di Jambi dan Sumatera Barat. Cukup menggelitik bagi saya ketika saya diminta untuk menjadi salah satu sumber bukan valid. Saya menyatakan sumber saya nggak valid, tapi saya bisa mempertanggungjawab dengan kapasitas kemampuan saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat Cyber Banten, sekretariat bersama muda-mudi Banten yang tadi sudah disebutkan sungguh indah, dari Poris, dari Bonang, dari Gunasambara, dari mungkin Tangerang Gria Dadap,
dan Pondok Cabe yang di semuanya ada generasi Buddhis, sehingga pada kesempatan siang hari ini bertemu dalam dunia maya dan kita berharap secepatnya ketemu dalam dunia nyata, karena kondisi yang pandemik ini membuat kita harus berjauhan, menjaga jarak, sehingga kita tetap dalam kondisi sehat. Instrumen dari saya, sahabat-sahabat yang terkasih, sekali lagi saya ini ingin menuangkan satu pendapat yang ini saya gali dari berbagai cerita-cerita berkaitan tradisi dan Buddhism, yang dimana saya mencoba untuk mempertemukan tanpa membaurkan, mencoba untuk menyelaraskan, sehingga ada titik temu, titik tengah, di mana Buddhism dan tradisi ini tetap sejalan, tetap berdampingan, sehingga penganut Buddhism bisa mempraktekkan keyakinannya, sehingga membawa tradisional tidak tertinggalkan. Bagi generasi muda Buddhis, di mana kadang tidak tertarik untuk belajar tradisi, meminati agama modern, shopping online, ke mall, dan lain sebagainya, konsumerisme dibesarkan, spiritual secukupnya. Ini yang membawa Buddhism harus berupaya agar di tengah-tengah pergejolakan perkembangan saat ini, agama Buddha menjadi pedoman dan panutan penting untuk menghadapi setiap yang terjadi. Ya, apa yang dikatakan tadi sesuai dengan moderator, pada saat ini kita akan membahas tentang Imlek. Sekali lagi, aku ki wong Jawa. Nduk, adik-adik sekalian, aku itu orang Jawa. Disuruh ngomongin Imlek gitu. Lah kalau mau ngomongin ini kan tradisi. Kalau suruh ngomongin Imlek, nanti baca di Google ya. Di Google itu banyak, tanya Mbah Google dari sejarah Imlek, dari apa itu Imlek semuanya. Tapi mari kita diskusi ringan-ringan saja berkaitan kontekstual. Bagaimana Imlek di Nusantara khususnya Indonesia. Bagaimana Buddhism berkembang sesuai dengan berbagai tradisi, karena penganut Buddhism di Indonesia. Suara saya jelas? Jelas, Bante. Oke. Sesuai kontekstual, Buddhism berkembang di Nusantara khususnya Indonesia. Di sana ada orang Jawa, orang Batak, orang Chinese, orang Lombok. Nggak tahu kalau orang Sunda sendiri saya belum pernah gitu kan. Sehingga dari berbagai berangkat dari budaya, masing-masing penganut ajaran Buddha ini dengan metode tradisional yang tetap dipertahankan agar bisa berdampingan dengan agama Buddha, maka ini menjadi bagian penting kita generasi zaman now yang disentil sedikit, kadang marah, jengkel, bahkan amarahnya besar ini gitu. Kita harus berdampingan dengan beberapa budaya-budaya khususnya di Nusantara agar bisa tetap mempraktekkan ajaran Buddha dengan jalur tradisi ini agar tetap bisa bersama-sama tanpa timbul perbedaan ras, suku, budaya, warna kulit, dan lain sebagainya. Mari kita diskusi ringan mengenai apa yang terjadi saat ini di bumi Nusantara, di bumi Indonesia. Pada dasarnya, sahabat-sahabat yang terkasih, di Indonesia ini, kalau melihat petakan agama Buddha berkembang di mana, di Pulau Jawa, ada Pulau Lombok sana juga populer dengan tradisi Lomboknya, di Jawa dengan perjalanan tradisi Jawanya, di Sumatera dengan tradisi lebih dominan ke Tionghoanya gitu. Nah, Pak, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Imlek gitu. Kalau Imlek sendiri gitu, Imlek sendiri Anda bisa lihat di perjalanan di internet, akan Anda generasi muda, Anda sambil ngomong sambil lihat Google, tanya apakah itu Imlek, Anda bisa
bisa membacanya, bisa melihatnya dari YouTube. Yang jelas adalah Imlek dan Buddhism berdampingan dan berjalan bersama sesuai tradisi dan kultur setempat. Artinya, Imlek dan bukan sesuatu yang salah gitu, tapi bisa berjalan bersama. Kalau Imlek sendiri, bagaimana cara merayakannya sesuai dengan budaya setempat, bisa kultur setempat. Nah, makna yang terkandung di dalamnya adalah mengingatkan kembali akan kebersamaan, keharmonisan, persatuan, rasa bakti, rasa syukur, memulai untuk lebih baik lagi ke depannya. Ini yang perlu saya apa itu Imlek gitu kan. Jadi sejarahnya bagaimana bisa Anda baca sendiri, tapi untuk setiap kali ada datangnya Imlek biasanya dimeriahkan berjalan sesuai dengan tradisi dan kultur setempat. Untuk mengingatkan kembali kebersamaan, keharmonisan, persatuan, bakti, dan rasa syukur untuk memulai hal yang lebih baik lagi. Nah, kalau sejarah Imleknya itu ada beberapa, saya baca itu ada beberapa metode masing-masing gitu. Yang jelas ini bagian nanti bisa Anda tambahkan sendiri berkait sejarah Imlek yang saya temukan sistem Imlek, sejarah Imlek adalah sistem penanggalan kaisar kuning yang menganut revolusi bulan dan bumi, juga bumi dan matahari gitu. Nah, kalau di Indonesia dan sekitarnya Asia identik dengan tahun baru Cina. Gitu. Di negara lain ada sebagian musim semi, di bagian utara itu musim semi gitu. Nah, kalau di Indonesia Imlek melewati tahun baru bisa jadi dengan pergantian shio gitu ya. Kenapa kok cuma 12 shio padahal kan nama hewan itu banyak gitu ya. Kenapa kok hanya 12 shio, mungkin punya sejarah bersendiri dan Anda bisa yang menarik saya tidak akan sejarahnya itu ya segambaran begitu saja. Yang menarik adalah saat datangnya Imlek ya. Ada beberapa, kalau di wihara khususnya ini kita melihat wihara dan melihat kelenteng dan melihat orang-orang Tionghoa gitu. Karena ini Imlek itu identik dengan orang-orang Tionghoa. Mau mereka beragama Buddha, mereka beragama Hindu, dan mereka apapun, yang jelas adalah Imlek dan bagaimana ke depan korelasinya dengan Buddhism kita akan membahasnya. Tapi bagaimana datangnya Imlek? Biasanya yang konon katanya itu kan ada makhluk atau bisa katakan apa itu makhluk kayak naga gitu yang takut dengan warna merah. Nah, lebih modern sekarang di lampion, bahkan kertas-kertas semuanya serba merah. Termasuk tanggalan ini juga merah nih belakang saya ini yang identik dengan Imlek gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada lebih dalam lagi Imlek, maka yang sering dilakukan oleh keturunan Tionghoa itu makan bersama dengan keluarga. Mungkin ada beberapa adik di sini, kalau Imlek itu sebelum itu makan makan bersama dengan keluarga. Bajunya harus baru. Gitu. Bajunya juga biasanya baru, banyak-banyakan gitu kan, baru gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kenapa kok harus baju baru? Kenapa terus? Ya, beberapa banyak kue-kue, banyak yang lain. Ada kue keranjang, kue lapis, dan lainnya punya makna tersendiri. Ada kue jeruk dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat terkasih, gitu. Ini saat datangnya Imlek kan ada beberapa orang menanti, khususnya dalam bagi-bagi angpau. Bagi-bagi angpau itu yang konon yang tua memberi yang muda, atau yang sudah menikah dikasih yang jomblo dengan harapan yang jomblo biar cepat dapat jodoh gitu ya. Nah, kalau kita mengenai hal demikian gitu,
Apakah korelasinya dalam agama Buddha? Mari kita nanti lihat di sana gitu. Saya kira ketika saat datanya Imlek untuk bagi-bagi, untuk memakai serba warna merah, untuk bagi-bagi angpau, untuk makan bersama, baju baru, baju harus baru, menyiapkan kue-kue yang enak. Ini sesuatu yang nggak salah dan juga bajik gitu. Jadi, kalau toh dilakukan juga tidak salah gitu. Jadi di dalam agama Buddha pun ketika kita melakukan perbuatan baik kan harus ada pengertian dan pandangan benarnya. Jadi sejauh ini agama Buddha atau Buddhism mencoba berdampingan dengan tradisi agar para penganut ajaran Buddha itu bisa mempraktekkan ajaran Buddha tanpa meninggalkan tradisi, tanpa nantinya juga berlarut dalam tradisi gitu. Nah, ini supaya di titik nanti akhirnya akan berjalannya waktu, bukan untuk ditinggalkan tapi bisa berdampingan gitu. Ada beberapa hal yang banyak ya, kalau berkaitan datanya Imlek Anda bisa lihat dalam keseharian yang disiapkan di rumah. Yang intinya adalah ketika saya telusuri itu saat datangnya Imlek, untuk menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan gitu, agar makin lebih baik lagi. Ada beberapa hal juga pertunjukan tentang. Jadi saya berharap ini bisa dipertanyakan dalam tanya jawab lah. Pertanyaannya, bolehkah umat Buddha merayakan Imlek? Agama Buddha dengan tradisi tidak bertentangan, tidak anti tradisi. Jadi ketika tidak bertentangan, ya untuk mengikuti Imlek dengan kategori untuk lebih baik lagi dalam bakti, dalam cinta kasih, praktek, ucapan, perbuatan dan pikiran, saya kira ya nggak salah gitu. Jadi kalau toh memang umat Buddha harus mengikuti perayaan Imlek dengan cara buddhistik, dengan memperlembut batin, memperbanyak kebajikan, memiliki rasa syukur, berbakti kepada orang tua, ini saya kira hal yang baik. Jadi agama Buddha bisa merayakan Imlek ini dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan, yaitu memperlembut batin, memperbaiki sikap, bersyukur, berbakti sama orang tua, menjaga keharmonisan keluarga, dan memulai lembaran baru untuk lebih baik lagi. Ini cara agama Buddha datangnya Imlek gitu kan. Biasanya gitu di wihara-wihara ketika datangnya Imlek gitu, tahun baru ini ada beberapa wihara-wihara yang mengupayakan agar umat Buddha yang khususnya yang keturunan ini agar bisa berdampingan dan memiliki keyakinan yang kokoh gitu. Wihara biasanya mengisi dengan kegiatan ritual saat datangnya Imlek. Dari beberapa wihara, mereka kalau besok Imlek, malam ini mereka ada sembahyang. Sembahyangnya pertobatan. Untuk mengingat kembali kesalahan 1 tahun yang sudah dilewatkan itu bagaimana, apa yang sudah dilakukan, dari rasa, dari orang tua ke anak ke sahabat-sahabat yang lain gitu. Direnungkan kembali. Jika menyakiti, jika membuat marah, jika membuat benci, maka besok jam 9 itu atau jam 8 biasanya upacara ini pertobatan. Itu untuk lebih baik lagi. Wihara biasanya mengadakan upacara ritual pembacaan sutra, pembacaan parita, dan biasanya upaya kausalia berbuat bajiknya, mereka pasang tianteng, pelita dharma, atau lampion-lampion di wihara. Gunanya adalah untuk menambah kebajikan. Jadi, wahai anak muda gitu, generasi muda zaman now gitu kan, saya yakin Anda adalah pengkritisi Buddhism zaman now. Jadi ada sesuatu yang kiranya membuat Anda tidak masuk akal, Anda bisa menyaringnya. Upaya kausalia ketika wihara berdampingan dengan tradisi khususnya Imlek, makanya wihara kadang pasang lampion. Ada kan lampion di Paris, di Bonang, upaya agar umat itu bisa membuat karma baik.
Nah, dimanifestasi minta kesejahteraan, minta kemakmuran, minta jodoh, jomblo cepat itu, jomblo one happy, dan lain sebagainya. Itu upaya kausalia, cara-cara pengurus, cara-cara agama Buddha agar bisa berdampingan. Tapi ada beberapa yang wihara juga pasang lilinnya gede-gede, lilinnya sama saya aja gedean lilinnya gitu. Itu adalah upaya kausalia agar generasi Buddha, umat Buddha bisa berdampingan dengan tradisi untuk tetap menambah kebajikan gitu. Bahkan kalau itu ada sebelum datangnya Imlek itu ada tutup tahun. Tutup tahun itu kembali lagi adalah melihat kembali rasa syukur. Nanti setelah Imlek itu ada upacara lagi namanya buka tahun gitu agar di tahun kalau tahun ini katakanlah datangnya Sio Kerbo yang dikenal dengan pekerja keras gitu. Jadi setelah nanti biasanya wihara itu membuka tahun seperti sionya Sio Kerbo harus mengingat kerja keras gitu. Upacara-upacara ini untuk memediasi, untuk mengupayakan agar umat tetap kokoh dalam keyakinan sehingga batinnya menjadi lembut, kebajikannya terus bertambah. Gitu. Ini yang penting ya. Ada upacara buka tahun dimulai dengan kebajikan. Semua yang dilakukan wihara di acara ritual untuk meningkatkan bakti, keharmonisan, keyakinan, dan kebijaksanaan. Nah, korelasinya kepada Imlek ini, pada saat datangnya Imlek, biasanya orang-orang berbondong-bondong, anaknya yang jauh-jauh pergi ke rumah gitu kan. Ya, bagi anak-anak kecil happy-happy karena ngumpulin angpau dapat banyak gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan pandemik ini yang menjauhkan ya angpaunya tetap ditransfer buat Anda ya gitu ya. Semoga Anda tetap mendapatkan angpau lewat transferan karena tidak dianjurkan untuk datang secara langsung. Nah, tadi berkaitan dengan apa yang terjadi pada saat Imlek di Indonesia gitu kan. Di Indonesia sendiri kalau berkaitan dengan Imlek yang terjadi mereka bersorak-sorai penuh dengan sukacita. Tadi ditandainya sudah saya sebutkan di atas. Masih ingat enggak kira-kira? Salah satunya yang serba merah lah. Baju harus baru, kue yang enak-enak disiapkan. Gitu. Bahkan ada beberapa tradisi yang kalau Imlek pertama itu tidak boleh nyapu selama 2 hari. Jadi 1 hari ada kepercayaan ya, kepercayaan ini 1 hari di hari pertama Imlek itu nggak boleh nyapu. Katanya, nggak tahu mitos atau benar. Kalau nyapu itu rezeki sudah datang, disapu keluar itu nggak boleh. Jadi 2 hari itu tetap gitu kan. Nah, bagaimana kalau Buddhisme menyikapi ini gitu kan? Setiap makhluk mewarisi karmanya masing-masing. Gitu. Jadi ketika ini indahnya yang saya lihat di Nusantara khususnya di Indonesia umat Buddha pada saat datangnya Imlek. Setelah makan bersama keluarga, mereka datang ke wihara mengajak seluruh keluarganya. Biasanya kalau nggak pandemik loh ya, kalau nggak pandemik yang saya lihat yang datang itu amanya, mamanya, anaknya dan lain sebagainya diajak. Lalu datang ke wihara pai tikong atau bersyukur kepada Tuhan, gitu lalu bersyukur pada guru spiritual ke Buddha, lalu berderma, lalu pulang mereka bahagia. Ini yang dilakukan sebagian besar. Tapi ada sebagian yang dilakukan untuk tolak bala. Jadi ada beberapa umat kita yang kalau datanya Imlek itu jam 12 setelah pai tikong, rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dia pasang gede gitu. Yang malah dipercaya ini bisa mengusir yang tidak menyenangkan, tanda marah, bahaya, penyakit dan lain sebagainya. Ini ada beberapa tradisi yang masih menempelkan itu. Tidak membawa pada kemerosotan batin dan membawa pada penderitaan diri kita sendiri dan orang lain. Ya saya kira dipersilahkan. Saya percepat aja nanti ada tanya jawab kan ya? Ada Bante. Nah, bagaimana
dengan koreksi Buddhism sendiri. Buddhism adalah jalan hidup. Buddhism adalah etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Buddhism penuntun hidup lebih baik jika suara saya jelas. Putus-putus Bante. Ini kok lobet ini. Putus ya. Iya, sedikit putus. Patah-patah sih tadi. Oke, masuk. Oke. Oke. Bante. Jangan sampai aku Saya mau- teriak-teriak itu enggak. Udah kedengeran lagi Bante. Oke. Bante, saya mau Saya pelankan suara saya jelas. mau- Oke, mau tanya, anak Bante. muda. Nah, ini banyak dari teman-teman yang titip pertanyaan ke saya. Nah, mungkin kan banyak di luaran sana itu Oke. banyak di luaran sana itu teman-teman yang salah paham. Mereka tuh tanya, mereka tuh ngiranya bener gak sih hari raya Imlek itu merupakan hari besar agama Buddha? Itu sebenarnya gimana Bante? Oke. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Sekali lagi, Imlek itu bukan hari besar agama Buddha dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama Buddha. Kalau memang Imlek ada itu cuma uposata, karena Cait. Jadi uposata pada bulan gelap. Tentunya melatih sila, banyak melakukan perbuatan baik, berbakti, bersyukur, berterima kasih. Nah, berterima kasih kepada siapa? Kepada orang tua. Jadi kan kalau korelasinya begini ya, jadi kalau apakah Imlek hari raya agama Buddha? Tidak. Tidak ada sangkut pautnya. Karena Imlek diperingati seluruh umat Buddha Tionghoa atau Chinese. Yang di seluruh negara dimanapun dia akan kayak tradisi begitu. Jadi sekali lagi Imlek tidak ada kaitannya dengan agama Buddha. Imlek kan kita biasanya beli baju baru tuh. Nah, bukan itu malah boros ya Bante. Yang seharusnya kita nggak belanja, malah kita belanja terus malah menimbulkan keserakahan kan jadinya. Menurut Bante gimana tuh? Oke, ini yang sering terjadi kalau pada saatnya Imlek itu para ABG, para jombloan, jomblowati, para mak, para nenek semuanya mau beli baju gitu kan. Dan ada beberapa yang wihara itu setelah beli baju belum dipakai, dititipin di wihara. Karena nanti ada buka tahun di sana ada di tubuh-tubuh buat di blessing. Dipercaya membawa keselamatan, kemakmuran, kekayaan dan lain sebagainya. Ada yang langsung dipakai langsung gitu, ada yang pakai langsung gitu. Agama Buddha tidak hanya saja agama Buddha Tuhan bukan keinginan. Jadi umat Buddha, jadi umat Tionghoa kalau datangnya Imlek Anda harus memakai baju baru gitu kan. Sesuai kebutuhan bukan keinginan. Mau pakai baju baru, nggak pakai baju baru, ini tidak masalah. Kalau ganteng ya tetap ganteng, cakep ya tetap cakep. Kalau lagi sakit ya tetap sakit gitu. Mau sionya mau ganti sio gitu kan, mau ciswa, kalau di ciswa itu diganti sio gitu. Kalau lagi sakit ya tetap sakit. Tapi kalau masanya tuh waktunya sembuh gitu, ya tetap sembuh. Jadi artinya kalau harus ganti baju, dipercaya baju baru itu nanti meninggalkan yang lama dan dengan baru itu akan ada kesuksesan, keselamatan, kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Kalau mau kita pilah-pilah, baju baru lebih menyehatkan, ya betul. Mungkin kan bakterinya belum banyak, itu pun kalau dicuci, kalau langsung dipakai bisa jadi juga tetap sakit. Ya enggak, yang tidak boleh adalah Anda melekat akan apa yang Anda miliki. Contoh melekat terhadap konsep sendiri bahwa Imlek itu harus pakai baju baru gitu. Melekat pada konsep ini yang tidak boleh. Setelah beli, kalau beli baju barunya terus melekat itu yang tidak boleh. Jadi kalau menurut tradisi hal
seperti itu bagaimana dengan pandangan Buddhism? Pandangan Buddhism jangan melekat. Boleh dilakukan sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Apakah harus Bante? Kalau menurut saya tidak. Gitu. Bahkan ya tadi aku setuju, itu hanya mengganggu pemborosan. Tapi kalau nggak dilakukan, akan membawa ketidaknyamanan. Kalau tidak baju baru kok ada yang kurang, ada yang tidak nyaman, nanti malah dikaitkan, wow gara-gara aku nggak ganti baju pada Imlek ini jomblonya kelamaan nih gitu kan. Nah, sudah nggak usah banyak-banyak, sebagai simbol aja ganti satu yang baru gitu. Sudah. Lah Bante apakah warnanya harus merah? Nggak tahu ya kalau sejarahnya kan kenapa harus merah itu karena dipercaya waktu itu ada makhluk yang sering mengganggu eh, masyarakat itu takut dengan warna merah. Makanya tahun baru Imlek ini identik dengan warna merah. Nah kalau sekarang makhluknya itu takutnya dengan warna hijau, gitu. Diganti makhluknya sudah nggak takut lagi dengan warna merah, makhluknya takut dengan warna hitam atau warna hijau gitu ya. Nah ini mari generasi muda Anda bijak sendiri. Yang jelas gizi sebagai warisan yang tidak tertulis tapi bagian penting dari sebuah kultur dan budaya ini Anda harus bijak. Apakah perlu? Ya, tapi jangan berlebihan. Yang penting adalah tidak melekat. Itu yang penting. Melekati yang berlebihan karena itu sumber penderitaan. Oke, ada lain? Bante, saya mau coba ini ya. Saya penasaran sama ciong sih. Kan kadang tiap tahun sio berganti. Dan yang sering saya dengar itu, tahun ini kan sio kerbau. Iya. Kerbau nih ciongnya sama apa gitu-gitu. Itu gimana Bante? Apakah emang bener ada ciongnya atau gimana? Oke. Saya itu tradisi Jawa bukan tradisi Tionghoa, tapi akan mencoba untuk menganalisis dengan cara saya gitu kan berkaitan ciong gitu. Ciong itu adalah tidak bertemu atau berpisah atau kalau bertemu itu sial gitu katanya. Nggak cocok jadinya kesannya ribut gitu. Kalau memang ini bisa kalau di dalam agama Buddha nggak ada ciong atau nggak ciong. Selagi kita pikiran kita lembut, ucapan kita lembut, pikiran kita lembut, perbuatan kita bermanfaat bagi orang lain, ciong itu tidak ada. Kita mau sio kebo, mau ciong dengan sio kambing, nggak ada ciong-ciongan. Tapi ada beberapa kepercayaan. Ada beberapa kepercayaan. Kalau lagi, wah ini sio kambing ini ciong dengan sio kerbau. Jadi kalau tahun ini kalau nggak hati-hati sakit. Aku lebih setuju begini. Betul. Nggak ciong atau nggak ciong kalau nggak hati-hati, kalau nggak waspada, kalau nggak sadar, sakit, kerugian, celaan, makian, hinaan. Itu juga akan terjadi. Nanti kalau udah dikait-kaitkan kepada ciong, ini ya, kalau gini aja, saya lebih setujunya ketika hati-hati ya kamu sio kerbau kalau ketemu itu ciong nanti. Jadi berhati-hati. Aku lebih setuju berhati-hatilah karena dengan hati-hati dengan waspada maka segala kemudahan akan kau dapatkan. Karena kadang orang ditakut-takuti begitu baru nurut. Ada orang yang nggak perlu ditakuti karena dia sudah ngerti, dia tahu gitu. Jadi kalau masalah ciong, sekali lagi dalam kalau agama Buddha nggak ada ciong. Tapi kalau dalam tradisi itu gitu, kalau dengan cara yang begitu bisa membuat dia lebih baik lagi, ya mungkin ditakut-takuti atau ciong itu membuat dia lebih baik lagi ya nggak ada salahnya. Tapi dalam Buddhism tidak ada ciong atau nggak ciong. Kalau perilakunya baik, ucapannya baik, perkaranya baik, dia terus memupuk baik, dia terus mengembangkan cinta kasih, nggak ada ciong. Tapi kalau dari sisi lain tradisi ini ada beberapa yang bisa membaca astronomi atau ada beberapa apa tidak bagus, ya dirubah. Jadi untuk lebih berhati-hati, oh ya ini lagi ciong tahun ini, jadi aku harus berhati-hati, aku harus lebih baik lagi, baktiku harus tingkatkan, spiritualku harus tingkatkan, dermaku harus ditingkatkan. Bagus. Jadi bagi Anda yang percaya ciong lebih baik lagi untuk kedepannya bagus.
tapi tidak membawa Anda terus takut, terus jadi males. Cionglah nggak kemana-mana, lagi pandemik juga, ya udahlah, terus karantina diri aja, stay at home, lebih bagus lagi, tambah sehat lagi gitu kan. Nah, stay at home gimana? Ya mengembangkan spiritual, banyak baca doa, meditasi, dan lain sebagainya. Jadi di dalam agama Buddha sekali lagi, ciong atau enggak ciong enggak ada kaitannya. Buat teman-teman kalau emang ada yang pengen ditanyain bisa. Tapi tambahan ya. Ya tambahan saja gitu. Jangan jadi kambing hitam membawai. Alah Bante, aku lagi ciong sama dia Bante. Itu kadang ya bisa lebih bikin sabar dan lega sih. Bisa bikin sabar dan lega. Oh saya lagi ciong sama dia Bante, saya harus hati-hati sama dia. Ya bagus. Artinya lebih berhati-hati dan sadarnya itu yang perlu digarisbawahi. Terus jangan terus menimbulkan nggak suka atau menyebabkan permusuhan, itu yang nggak boleh. Oke. Gitu Oke, ya. buat teman-teman yang pengen tanya, boleh langsung ketik aja di kolom chat, nanti biar bisa saya bantu bacain. Pak Bante, ini ada pertanyaan dari Cimeta Tania. Pertanyaannya, Ya. pandangan Buddhis ke tradisi atau kebiasaan bakar kertas dan lain-lain pas Imlek itu gimana, Bante? Ya, ini masih pertanyaan yang bagus, dan ini masih terjadi di beberapa umat Buddha kita, yang dimana untuk menghormati para leluhur, untuk menyatakan bakti, kasih, dan cinta kepada leluhur, banyak generasi penerus yang sekarang masih hidup itu bakar kertas untuk mengirim ke mendiang agar si mendiang atau ya kita limpahkan, mengharapkan kemakmuran di sana, kemudahan di sana gitu. Lalu bagaimana dengan hal ini? Kalau memang ini dilakukan dengan pengertian benar, nggak berlebihan, hanya sebatas karena tradisi itu tidak tertulis. Kalau dilakukan bisa membawa kenyamanan di hati. Kalau tidak dilakukan kayak melanggar tata cara orang tua dulu gitu. Jadi kalau nggak dilakukan kayak ada yang kurang. Kalau sudah dilakukan, meskipun dampaknya itu tidak membawa besar pada yang dimaksud, tapi membawa kedamaian hati, ya dilakukan. Apakah boleh, Bante? Selagi di batas kewajaran silahkan, jangan berlebihan. Gitu. Korelasinya begini, hanya untuk membawa tradisi yang tidak tertulis ini akan saya pertahankan, walaupun saya mengerti bahwa gitu, saya melakukan ini terkadang membuat saya timbul keraguan-raguan, tapi setelah saya melakukannya, saya merasa damai dan nyaman. Bakti saya sebagai penerus generasi leluhur merasa saya sudah laksanakan. Loh, manfaatnya apa, Bante? Manfaatnya langsung ketika kau setelah melakukan terasa nyaman, menjadi anak yang berbakti, manfaatnya di sana. Lah terus bagaimana, Bante? Apakah kimco apa yang dikirim itu sampai ke sananya gitu? Nah, itu saya juga nggak bisa jawab. Ya, arti bukan percuma, juga mubazir juga. Tapi terlepas dari kesananya sampai atau enggak, yang penting kepada diri kita. Ketika kita sudah melakukan, timbul cinta kasih, timbul kebijaksanaan, timbul kedamaian, itu yang penting. Jadi jangan berlebihan juga. Bante, kalau saya maremnya itu lebih banyak lagi. Kita tarik dalam dari Buddhism. Mungkin lebih baik lagi kalau Anda danakan untuk orang yang membutuhkan gitu. Ya nggak salah sih gitu, tapi ya harus bijak gitu. Selagi itu kalau tapi terus yang jadi yang nggak yang salah adalah sudah melakukan karena kemarah, ini juga habis melakukan Anda menyesal, malah timbul ketakutan, timbul dan lain sebagainya. Saya kira ini yang harus malah kita hindari gitu. Jadi jangan lakukan. Untuk beberapa tradisi di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, masih kental sekali. Dan apa manfaatnya, Bante? Gitu. Manfaatnya yang membawa kedamaian bagi si pembuat. Sampai enggak, Bante, pada si penerima? Ya kita tidak tahu. Karena itu tradisi. Di beberapa wihara sudah tidak dilakukan, tapi beberapa wihara masih dilakukan. Yang jelas tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, lakukanlah. Karena itu semua
dilakukan untuk mengungkapkan rasa bakti, rasa cinta, rasa kasih kepada leluhur Anda. Ini masih berkaitan dengan Ciong. Ini ada yang tanya lagi. Kalau misalkan tahun ini ramalan Ciong, tapi kita berbuat baiknya banyak, apakah bisa jadi nggak Ciong gitu Bante? Karena saya suka dengar ya, misalkan tahun ini Sio Kerbau Ciong. Nah, syaratnya mesti function apa-apa-apa, nanti Ciongnya itu bakal hilang. Saya sering dengar yang kata-kata seperti itu Bante. Itu gimana Bante? Iya, oke. Kembali lagi. Kalau masalah ciong, apakah bisa ditutup dengan ditambah tambal nasib? Ada beberapa kepercayaan, ada ritual tambal nasib juga gitu kan. Jadi yang ciong-ciong itu, yang bocor-bocor itu ditempelin begitu kan. Ya, kalau ditempelinya dengan kebajikan ya betul, ditempelinya dengan kebajikan. Bajikan dalam hal apa gitu kan? Bisa dengan penyadaran atau meditasi perenungan. Jadi nempelnya itu begini, kok tahun ini aku ciong susah terus. Lalu meditasi dan menjadi pengertian mendalam. Oh iya ya, hidup ini memang kan begini. Ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat. Nah, itu pengetahuan itu sudah menempel dirinya, timbel gitu. Nah, lalu bagaimana? Apakah bisa Bante ditempel dengan berbuat bajik, berdana, function dan lain sebagainya? Sahabat-sahabatku, setiap apa yang kamu lakukan, baik ataupun buruk, dia akan berbuah. Kalau pada saat ini kemudahan kau dapatkan, kau menerima akibat dari kemarin. Kalau saat ini kau dapatkan kesusahan, kau pun menerima akibat dari kemarin. Nah, kalau saat ini kau susah, kau tambal dengan kebajikan berdana, meditasi, function, dan lain sebagainya. Bukan nambal, tapi kau akan memetik hasil yang kamu lakukan hari ini di kehidupan yang akan datang. Dan kesusahan yang kamu dapatkan hari ini ya memang sudah selesai. Makanya ajaran Buddha, tambahlah kebajikan, janganlah berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran. Jadi paling tidak ketika kita dalam situasi sulit, lagi ambruk secara ekonomi, badan juga lagi sakit, dicela di mana-mana, paling tidak Anda tidak melakukan kejahatan, diam. Lalu kalau sudah berhasil diam, Anda melakukan perbuatan baik, tambahlah kebajikan. Yang paling mudah meditasi atau memberi. Memberi itu bisa tenaga, bisa yang lain sebagainya. Itu untuk menambah. Lalu yang terakhir untuk mensucikan hati dan pikiran. Ini tambal nasib, ini hukum karma sesuai dengan hukum karma. Kalau bahasanya mau ditambal nasib, yaitu upaya kausalia lagi. Karena lebih kami kalau dibilang upacara tambal nasib untuk keselamatan, kemakmuran, kesehatan, kekuatan, berbondong-bondong pada hari itu. Tapi kalau tambal nasib meditasi 2 jam dari jam 6 sampai jam 9, 100 orang mungkin yang tertarik hanya 10 orang. Tapi kalau dibilang ritual tambal nasib full. Jadi upaya kausalia gitu, upaya kausalia tambal nasib tadi gitu lebih menyukai ritual. Nah, bagaimana nambalnya? Yaitu paling tidak melakukan kejahatan, menambah kebajikan. Kebajikan itu baca sutra, baca mantra, baca parita, berdana, function, itu tambah kebajikan. Berbakti sama orang tua, menjaga keharmonisan gitu. Nah, kalau soal ciong atau enggak ciong, kembali lagi pertanyaannya adalah ciong enggak ciong. Kalau Anda bertemu dalam kondisi diri Anda sendiri penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh keserakahan, penuh kehati-hatian dengan siapapun Anda bertemu, maka itu akan ciong. Coba Anda marah-marah, habis marah-marah ketemu. Jangankan melihat, nggak usah ngomong, lihat muka orang lagi marah aja udah ciong, orang nggak mau lihat. Nanti kalau ngomong, ujung-ujungnya berantem bermasalah. Tapi kalau datang bertemu dengan siapapun, dengan kelembutan, bahasanya dengan lembut, pikirannya positif, penuh kasih, dengan ciong pun nggak akan ciong. Ya saya tahu Bante, saya mengerti Dharma, saya protes Dharma. Sementara dia nggak protes Dharma, mana bisa? Nggak apa-apa sahabatku. Yang penting Anda damai dulu.
Anda sudah menang bahwa diri Anda damai dulu. Nah, nanti bisa kalau pengembangan meta Anda kuat, Anda bisa mengkondisikan orang yang ciong dengan Anda itu muncul cinta kasih. Jadi sudah nggak ada ciong-ciong lagi. Makanya penting praktek meditasi meta bawana. Oke, cukup jelas ya tentang ciong ini. Nanti ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ray. Selamat siang Bante, mohon tanya, di ajaran Buddha bagaimana dengan tradisi sebelum Imlek dewa naik ke langit dan setelah Imlek dewa turun ke bumi? Gimana Bante? Iya, ada beberapa kepercayaan. Nah, kalau di tanggal 3 itu dewa turun, catat dewa dapur turun. Bagi yang suka goreng ikan banyak-banyak gitu, yang suka goreng ikan-ikan, yang suka potong-potong, nanti dicatat tuh hati-hati. Gitu. Nanti tanggal berapa dewa naik akan memberi laporan. Jadi dia nongkrong seminggu, 10 hari dia nongkrong, mencatat dewa dapur itu. Jadi kalau kolerasinya dengan Buddha, hati-hati para pemasak yang suka potong-potong langsung nanti kalau pas dilihat dewanya dicatat itu. Nah, ada kepercayaan beberapa percaya ada dewa rezeki itu turun gitu. Sehingga kalau turun itu di altar itu disiapkan berbagai upaya, siapkan yang manis-manis. Jadi kalau beberapa tradisi percaya, kalau itu nanti dewanya makan yang manis-manis, dia laporan pada Raja Dewa itu laporannya, oh enggak sempat ngomongin yang jelek-jelek, ngomongnya yang manis-manis. Makanya manusia itu suka nyogok makanan dewa yang manis-manis agar lupa kalau dicatatnya itu yang baik-baik, dilaporkan yang baik-baik. Apakah itu arah hukum karma? Ya, kalau ini mau digatuk, gatuk, kait-kaitkan gitu kan. Saya lebih begini, upaya kausalia, bukan menakut-nakuti. Kalau ada kepercayaan bahwa nanti tanggal-tanggal tertentu ada dewa turun dari langit, nongkrong di dewa dapur untuk siap memberikan berkahnya, gitu. Berkah kesehatan, berkah kekuatan. Artinya itu menjadi penyadaran bagi kita bahwa tahun ini dewa turun, jadi secara sikap harus baik, melatih kesabaran, melatih cinta kasih, melatih ucapan lembut dan lain sebagainya, mengkondisikan keluarga itu tetap baik, gitu. Sehingga dewa itu mencatatnya yang baik-baik. Gitu. Nanti di momen hari-hari tertentu dia akan naik melaporkan yang naik-naik gitu. Loh, apakah benar Bante ada? Ya, kalau terlepas ada nggak ada. Yang terpenting adalah setiap hari kita harus mengembangkan kebajikan, perkataan yang baik, pikiran yang baik, sehingga mau diketahui dewa tuh, mau dewanya benar-benar turun di dapurnya kita atau dapurnya wihara, nggak jadi soal. Karena kalau hukum karma, mau aja ada dewa menjadi saksi pun, kebajikan kita nggak akan pindah tangan. Mau dicatat dewa atau nggak dicatat dewa, kalau kita bajik sesuai hukum karma, apa yang kita tanam, itulah apa yang kita tuai, maka nggak menjadi soal. Gitu. Nah, kalau dewanya datang beneran ya bagus. Oh ini kalau ngomong dengan suaminya, ngomong dengan anaknya, ngomong dengan adik-adiknya penuh lembut gitu. Jadi dewanya juga seneng dengerin kalau dia ngomong gitu kan. Nah kalau cerewet, dewanya udah duduk, aduh kayaknya nggak betah ini aku naik lah, nggak usah perlu tanggal 15, 2 jam aja dia saking cerewetnya para mak ini naik dia gitu kan. Padahal belum disogok, belum apa-apa karena disogok omongan cerewet naik gitu. Jadi kalau pertanyaannya dalam kepercayaan tertentu Tionghoa ada dewa turun dan dewa naik gitu kan, dewa rezeki untuk mencatat kebajikan yang dilakukan selama ini gitu kan. Kalau ada masih percaya begitu ya monggo. Yang jelas kalau kaitannya dengan karma, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah diambil orang lain. Semakin Anda terus melakukan bajik dengan ucapan lembut, perilaku luhur, konsentrasi dengan fokus akan mendatangkan pengertian mendalam. Jadi mau dewanya turun atau enggak turun, berkah, kemudahan, kesehatan, kekuatan akan menjadi milik Anda. Lalu Bante, saya harus mempersiapkan, nanti kan dewa turun, harus siapkan banyak makanan yang manis-manis, agar saya enggak dilaporkan kalau saya itu cerewet banget Bante. Ya kalau itu sebagai wujud penghormatan Anda,
kepada leluhur, kepada para dewa, kepada makhluk-makhluk suci dengan tujuan Anda menghormatinya agar penghormatan ini membuahkan kebahagiaan, ya nggak salah dilakukan. Oke, begitu. Bante, lalu saya sering lihat ya, setiap Imlek tuh biasa saya lihat story atau status teman-teman saya tuh, mereka suka namaskara ke orang tuanya. Setiap Imlek mereka namaskara. Nah, apakah itu sebuah keharusan, Bante? Sahabat-sahabatku, mudah-mudi khususnya siswa Buddha yang berbakti, yang memiliki dedikasi, keyakinan yang tinggi. Buddha sendiri bersujud dan bernamaskara kepada seonggok tulang di hutan. Ananda bingung, kenapa Buddha melakukan sujud dan namaskara kepada seonggok tulang? Lalu Buddha menjawab, tahukah Ananda, itu adalah leluhurku di masa lampau, tanpa waktu tak terhingga. Artinya, sahabat-sahabatku, jika seorang Buddha saja bersujud kepada seonggok tulang belulang, hanya ingin menghormati keluhuran para orang tua di masa lampaunya, menyatakan bakti kepada masa lampaunya. Jika saat ini datangnya Imlek, menjadi sujud dan bakti kepada orang tua, untuk memohon maaf, untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan bakti, untuk membawa kebahagiaan. Saya kira kalau saya ngomong wajib ketika datangnya Imlek, namaskara terhadap orang tua. Anak muda, Anda bisa datang ke wihara sujud beribu-ribu kali di depan patung Buddha. Karena cerewetnya orang tua, galaknya orang tua, Anda tidak pernah bersujud kepada orang tua. Saya kira ini hal yang keliru. Ketika Anda ingin menjadi anak yang berbakti di dalam agama Buddha, orang tua menjadi urutan paling atas. Sekali lagi, ketika Anda ingin menjadi anak yang berbakti, kepada siapa Anda berbakti, orang tua menjadi urutan yang paling atas. Artinya, dalam kondisi apapun, wujud dan kapanpun waktunya menjadi bagian penting yang harus dilakukan, maka lakukanlah dan tidak ada salahnya. Bante, orang tuaku sangat galak. Orang tuaku menelantarkanku. Jika kau ingin menjadi anak yang berbakti, anak yang tahu balas budi, apapun yang dilakukan orang tuamu, tetap dia menjadi orang yang pertama yang kau harus sujudi. Jika kau ingin menjadi anak yang berbakti. Jadi kalau saya mengatakan saya pribadi wajib. Sujudmu meminta maaf, sujudmu memohon doa rasa syukur, berterima kasih atas pengorbanan orang tuamu selama ini, menuntunmu, menunjukkan, mengajarkan, bahkan membimbingmu hingga kau mendapatkan kemudahan saat ini. Sujudmu maknanya itu. Bante, beberapa tahun yang lalu kan saya tiap Imlek tuh sering namaskara. Nah, cuman kalau orang tuanya masih lengkap mungkin bisa ya namaskara ya. Cuman tahun lalu kebetulan bapak saya udah meninggal. Nah, kalau yang orang tuanya udah meninggal itu gimana, Bante? Apakah kita mesti datang ke kuburannya lalu namaskara atau hanya di meja abunya kita sembahyang atau gimana, Bante? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik dan mewakili semua umat Buddha ya gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Ketika orang tua masih hidup, kita bisa memberikan sepiring nasi ketika dia lapar. Kita bisa memberikan segelas air ketika beliau haus. Tapi ketika meninggal, tangisanmu, ratapanmu tidak ada artinya lagi. Apa yang harus Anda lakukan? Ketika Anda ingin menuangkan bakti Anda kepada orang yang Anda cintai, dalam hari ini kedua orang tua sementara dia sudah pergi. Doa melampaui ruang dan waktu. Cinta kasih yang dipancarkan oleh khususnya anak ke orang tua melampaui ruang dan waktu. Anda tidak harus datang pergi ke tempat beliau diperabukan atau beliau dikubur. Anda tidak harus menangis dan menjerit di sampingnya. Anda hanya bisa mengingat kembali pada saat keluhuran seorang ayah dan ibu yang dengan penuh kasih sayang menjaga Anda. Lalu Anda membuat karma baik satu.
membuat karma baik. Entah itu function, entah itu berdana kepada wihara, berdana kepada para pertapa, dan lain sebagainya. Lalu ingat kembali momen di mana orang tuamu pernah melakukan kelembutan, kasih sayang, kebajikan. Lalu setelah Anda melakukan kebajikan, Anda persembahkan. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada leluhurku. Lalu Anda bernamaskara. Disitulah penghormatan telah dilakukan untuk yang mereka sudah meninggal. Di mana saja. Di tempat-tempat yang mungkin di altar, mungkin di tempat leluhur yang ada di rumah, foto yang ada di rumah. Dan sekali lagi sahabatku, doa melampaui ruang dan waktu. Miracle, keajaiban dari doa. Hanya kita, Tuhan, dan yang kita tuju yang bisa merasakan. Tapi kekuatan cinta kasih, kekuatan kebajikan di dalam ajaran Buddha, itu yang bisa dibagikan dan rasakan. Oke, Bante. Terima kasih, Bante. Lagi? Mungkin berhubung waktunya udah habis ya, mungkin kita akhiri sesi podcast ini, Bante. Silakan, Oke, terima kasih saya kepada Bante closing, Badraputra. ya. Saya closing Bante. statement ya. Ya, oke. Oke, baik sahabatku semua, khususnya Sekretariat Bersama Pemuda-Pemudi Banten. Terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing pada siang hari ini. Apa yang saya tuangkan di sini hanya sebuah sharing dan jangan jadikan pembenaran atau kebenaran, karena kebenaran sifatnya universal dan datang dari siapa aja. Jadi apa yang saya katakan ini jangan jadikan pedoman bahwa inilah yang baik, inilah yang tepat, bukan. Tapi tetaplah belajar, tetaplah berlatih agar segala bentuk kemudahan kau dapatkan. Berkaitan dengan hal apa yang dialami saat ini, jika itu membahagiakan, ya nikmati itu dengan tetap ingat bahwa segala sesuatu berubah. Jika saat ini yang kau rasakan ketidaknyamanan dalam hidup, rubahlah dengan cara terus berbuat baik. Dan saya ingin pesankan pada generasi muda, cara menghadapi ratapan dan tangisan dalam setiap kondisi, yaitu sadari bahwa hidup ini tidak kekal. Sabari apa yang kau lakukan, yang kau rasakan sekarang ini. Jika kau tetap sabar, maka semua kebaikan akan kau dapatkan dengan jalan kau terus berbuat baik. Tersenyumlah jika kesusahan dan kerugian tengah kau alami, karena Anda sudah membayar satu karma buruk. Lalu ikhlaskan setiap apapun yang terjadi, baik ketidak menyenangkan, rasa sakit, agar kau bisa melewatinya dengan damai. Closingku, jadilah anak yang berbakti, jadilah orang yang penuh memiliki keyakinan, jadilah anak-anak yang penuh cinta kasih dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, terima kasih kepada Bante Badraputra atas penjelasannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah berpartisipasi di acara hari ini. Oke, pesan saya tetap jaga kondisi kesehatan, jangan keluar kalau nggak ada perlu ya. Terus tetap ikutin protokol yang ada. Rajin cuci tangan dan selalu pakai masker. Sekian podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Bante Badraputra dan juga Saudara Hengki. Sebelumnya, teman-teman, mari kita on cam yuk. Kita mau foto bersama. Pada teman-teman Sedharma, boleh yuk dibuka kameranya. Kita akan melaksanakan foto bersama. Iya. Siapa telepon? Sebelumnya, sambil menunggu teman-teman on cam, saya akan share screen.
mengajak teman-teman untuk berbuat kebajikan yang lainnya, yaitu dengan cara berdana melalui transfer OVO atas nama Cynthia Junita Susanti. Bagi teman-teman yang ingin berdana, boleh di-scan nanti selesai Zoom ini ataupun sekarang juga nggak apa-apa, di screenshot terlebih dahulu. Oke. Teman-teman yang lainnya ini pada belum buka, kenapa ya? Ya sudah, kita seadanya aja kita foto ya. 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Dah, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan menutup kebaktian pada hari ini yang akan dipimpin kembali oleh Saudari Pomoy. Kepada Saudari Pomoy di waktu dan tempat saya persilakan. Nama Karagata, Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma telah sempurna dibabarkan, dan Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha. Araham sama sambuddho bhagawa Buddham bhagawantam abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagawa sawaka sangho sanghang namami. Sabesata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Saudari Pomoy. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sedharma dari wihara-wihara Gunasambara, terus mana lagi? Ada Bodhicitta juga, terus dari Gunawardana, dari wihara mana lagi nih adanya nih? Saya lupa. Wan Im Tong, terus mana lagi? Ya, pokoknya untuk wihara-wihara yang sudah hadir, terima kasih banyak telah mengikuti Tebu Badak pada hari ini yang kelima. Terima kasih juga kepada Bante Badra Putra yang telah mengisi pada hari ini dan juga Ko Hengki. Jangan lupa ya teman-teman, minggu depan kita ada acara kebaktian bersama lagi, Temu Badak yang ke-6. Maka dari itu saya akhiri pertemuan kita hari ini, asik pertemuan. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, saya live ya, pamit ya. Iya, Semangat selalu ya anak-anak. kasih Bante. Kasih Bante. Yuk.